Undang lagi, gaya banget. Maaf ya Bu, pede banget saya. Saya tuh orang yang suka ngomong kebablasan Bu. Sampai kemarin aja saya kena banned. Apa ini di viral di TikTok itu karena saya menyebut kata sesuatu yang katanya tuh nggak boleh. Saya nggak tahu karena saya tuh kalau ngaji tuh remblong. Tahu remblong Bu? Remblong. Iya biasa aja gitu, tidak ada dusta di antara kita. Walaupun Ibu abis itu jangan undang dia lagi dah. Kenapa? Gedek saya, kesel. Ngaji sama dia kesel. Kenapa? Omongannya tuh kagak ngenakin baik. Ibu, saya kalau ngomong apa adanya. Tidak diundang lagi, saya di rumah masih punya mic. Jadi saya nggak akan. Ya Bu ya, saya diundang lagi ya berarti Ibu masih berkenan. Nggak diundang lagi bagi saya tidak merugikan. Insya Allah ilmu tuh dimanapun Ibu ngaji dengan siapapun, insya Allah ilmunya positif semua. Tinggal cara kita yang terima. Jadi paham ya antara wirid dengan zikir. Umur kita kalau Ibu gunakan setelah disebut barokah tadi, kita ini kepengen. Ibu pernah kan melihat ada orang yang sedang baca, waktu itu ada viral lagi baca surah Al-Baqarah, wa ulaika humul terus meninggal, betul? Berarti Allah itu panggil dalam kondisi ridho. Berarti kalau Ibu ngaji jangan pas pembukaan doang. Ya Bu ya, giliran pembukaan banyak, giliran berikutnya yang lain pada kemana Bu? Paham maksud saya? Man ahabba liqa Allah, ahabballaha liqa Allah. Wa man karihallah, wa man karihallah, karihallaha liqa'ah. Kalau kita seneng, pengen disenengin ketemu sama Allah, jadi Allah tuh pengen seneng ketemu kita, ya kita seneng-senengin cara bertemu sama Allah. Ngaji ini termasuk. Paham ya Bu ya? Terus sebelum saya bahas tentang ciri-ciri puasa kita diterima, amma ba'du, kita doakan semoga Ketua Majelis Ta'lim Al-Ikhlas apa ini ya, dan seluruh jajaran pengurusnya diberikan sehat walafiat, diberikan mudah dalam segala urusannya. Insya Allah terus semangat istiqomah memajukan taklim ini sampai-sampai semuanya penduduk di Bappenas ini merasakan nikmat berkah barokahnya, dijadikan Bappenas lingkungan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Serta para asatidzah, pimpinan dari Ketua Majelis Ta'lim Fastabiqul Khairat, betul, pimpinannya Ibu Ustadzah Hajah Titik Selamat, Ibu Ketua Majelis Ta'lim Asmaul Husna, Ibu Hajah Eko Suprihatin. Namanya Suprihatin, nama suami saya. Iya. Bapak Eko, gimana sih? Udah, pokoknya Ibu aja, Ibu Suprihatin ya. Mohon maaf ya Bu Ustazah, saya dapat bocoran dari adik saya. Jadi Ibu jangan marahin nama saya ya. Jangan marahin saya ya. Kak kalau jaber dia aja ya. Saya mah bagaimana pesenan. Masya Allah. Ibu Nur Hasanah. Suprihatin Nur Hasanah. Masya Allah. Salam kenal Ibu, serta Ibu Ustadzah pimpinan dari Majelis Ta'lim Al-Kahfi, Ibu Hajah Endang Selamat. Ibu maafin ya, ini penyebutan nama sesuai pesanan loh Bu. Tapi Ibu nggak marah. Kita doakan para asatidzah Ketua Majelis Ta'lim pun sehat walafiat ya Bu ya. Dimudahkan, Masya Allah semangatnya, sabilillahnya untuk menghidupkan keagamaan di lingkungan yang sudah mereka bangun. Semoga insya Allah menjadi wasilah keberkahan dan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Serta Ibu RW, Ibu RW 06, Ibu RW 06. Walaupun Bu Rewenya belum hadir, semoga kita doakan RW reteknya pada datang.
Kalau Ibu Rewe RT-nya kan pada datang kan enak ya Bu. Jadi sama warganya ora jengah, ora apa tuh, nggak kayak jauh gitu loh Bu. Nah itu Bu Rete datang, tuh Bu Rewe datang. Bu Rewe besok ada acara apa? Kan enak tuh. Kalau RW RT-nya pada datang ya, tambah masya Allah. Apa perlu pakai mic? Serta MC yang spesial, luar biasa. Adik kelas saya yang bener-bener ngasih nama pun luar biasa. Pada salah, kecuali ketua majelis taklim ini saja, ibu ketuanya yang bener. Ini adik saya, kami bertemu di IIKI walaupun kami berbeda dari asal kami, tapi Allah pertemukan di tempat yang luar biasa. Kami mencari ilmu. Semoga silaturahmi kami dari mulai dulu di perguruan di Institut Ilmu Quran sampai kami keluar berkeluarga, sudah di masyarakat kami berinteraksi pun Allah sambungkan silaturahmi. Di organisasi pun kami bertemu. Ini adik saya Ibu Mawaddah Warahmah, Ibu Ustadzah Mawaddah Warahmah As-Salim. Mawaddah Warahmah. Kurang satu, Sakinah, Mawaddah Warahmah. Aturan wa barokah di sini As-Salim. Kata dia itu nama kerennya. Ibu-ibu semuanya yang cantik jelita nan solihah. Yang insya Allah langkah ibu dari rumah ke sini, kalau bismillah tawakkaltu, saya yakin langkah ibu menjadi pahala sampai duduknya ibu sekarang. Jadi kalau pengen cari ilmunya awet itu apa Ustazah? Kudu satu rumusnya. Bismillah tawakkaltunya nomor utama. Kalau sudah bismillah tawakkaltu, walaupun saya berurusan sama tetangga lagi nggak baik sama tetangga, saya tetap ngaji walaupun tetangga saya ada di taklim itu. Paham ya Bu? Tapi kuncinya kalau sedang mencari ilmu, pengen dapat ilmu yang manfaat, nggak boleh orang tuh mencari ilmu dengan hati yang kotor. Jadi nyari ilmu hatinya emosi, nyampe di taklim tapi hatinya nggak tenang, hatinya penuh sama amarah. Itu berarti bukan lillahi ta'ala ngajinya sudah. Saya nggak ngaji, kenapa? Lantaran saya lagi bermasalah sama tetangga, ketemu sama dia di taklim, nggak mau saya ngaji. Saya ajak kemarin salaman dia kagak mau. Makanya tadi saya bilang silu arhamakum walau bisalam. Ibu kalau lagi kesel sama suami lagi salam, dijawab apa kagak? Kagak. Jawab Bu. Assalamualaikum. Baru datang habis dari masjid, karena kita habis cekcok sama suami ngucap salam, nggak mau kita jawab salam. Berarti kita nggak menunjukkan arhamakum tadi, rasa sayang kita. Makanya benar kalau kita lagi ketemu tetangga, ketemu saudara, dia lagi kesel sama kita, kadang kita salaman, itu ada yang pura-pura ngerapiin tasnya, padahal di tasnya paling isinya dompet. Isinya berapa sih duitnya? Ya kan Bu? Sibuk kayak di tasnya itu ada sesuatu yang berharga sekali. Sampai kadang pandangan dia tuh pura-pura hanya ada di tas itu, pura-pura nggak ngelihat orang yang sedang mau salaman. Itu orang yang model taklim begitu gimana Ustazah? Maka ilmunya manfaat pun tidak dia dapatkan. Sekeren apapun penceramah yang datang, ini penceramahnya terkenal, viral, masuk TV. Kalau saya nggak masuk TV kagak muat. Saya dulu waktu di Lebak Bulus, suami saya kan dulu di PT IKI, saya pernah Bu ditawarin di TV One. Karena waktu itu ada Ustadz Syarif Rahmat, dia senior, keluarganya, anaknya sering main ke rumah. Mau tak masuk TV One? Ayo biar istrimu ceramah. Nggak boleh sama suami. Ketika nggak boleh, apakah saya merasa rugi? Enggak. Sami'na wa ata'na, saya ridhonya Allah itu ada di suami. Nggak boleh saya Bu. Kalau saya mau, kata suami saya apa? Aku khawatir kamu masuk sudah jadi artis yang di TV itu ceramah, kamu nggak bisa ceramah dari hatimu.
Kamu ceramah yang kamu ucapkan itu hanya apa? Habis ini kemana? Ini kesana berapa? Saya diundang itu berapa tarifnya? Bahkan saya nggak bisa cipika-cipiki berpelukan teletabis dengan semuanya. Saya pengen nanti kalau kita sudah bubaran kita salaman, saling bermusafahah, kan enak Bu, berpelukan teletabis. Ya kan Bu? Iya, berpelukan sehingga terpaut hati kita. Ya kan Bu? Kalau ibu nggak salaman di taklim karena hati ibu tadi nggak seneng, itu ngaruh sama ilmu. Sekalipun ibu baca Qur'annya sudah fasih, tapi di hadapan Allah Qur'an itu bacaannya suaranya bagus, tapi nyampe di kerongkongan nggak nyampe kebaikan dalam dirinya. Itu banyak sekarang orang begitu. Baca Qur'an keren, tapi hatinya enggak. Faham maksud saya? Ibu, tandanya puasa kita Ramadan itu diterima. Menurut ulama dari madhabnya Imam Hambali, Hanabilah. Siapa ulamanya yang berpendapat? Namanya ulamanya Ibnu Rajab. Di kitab apa? Lataiful Ma'arif. Disebutkan, tapi ciri-ciri ini tidak dijadikan ciri utama dan ibu nggak usah terlalu berpikir patokannya harus ini. Intinya ibu muhasabah diri. Nanti saya akan gabungkan sama mencari ilmu ya Bu ya, karena memang ciri tentang Ramadan kita diterima itu ada keterkaitan dengan kebaikan yang akan kita lakukan hari ini. Bahkan kebaikan itu berkaitan dengan mencari ilmu. Biar nanti sambung. Yang pertama disebut anna mu'adatus siyam ba'da shaumi Ramadan. Sebenarnya puasa Ramadan itu kan mengajarkan kita apa Bu Tita, Bu Ustazah? Mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sabar. Ibu, ada istilah kalau lapar galak, betul? Kalau kenyang, bener. Tapi orang lagi puasa Ramadan, walaupun dia lapar, dia kagak mau galak, betul? Tetap sabar. Punten Ibu, kadang kita tuh merasa di Indonesia tuh udah panas. Di Arab lebih panas lagi orang puasa. Indonesia 12 jam kita udah buka puasa. Di Arab berapa? 14 jam, hampir 15 kita baru makan. Masya Allah, kurang enak apa? Cuman kadang kita Bu, Ramadan di Indonesia nganter anak sekolah, jemput siang, nyampe rumah, ya Allah panas banget, buka kulkas, seger. Tahu kalau ibu ada nggak masih begitu? Ya paling ngerapiin sayuran Ustazah, ya kali-kali habis ngerapiin sayuran kan dinginan dikit gitu. Ibu, kita ditarbiyah di bulan Ramadan. Ditarbiyah apa? Dididik apa kita di bulan Ramadan Ustazah? Dididik dari subuh sampai maghrib kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kam min shaimin fi syahri Ramadan min siyamihi laisa lahu, enggak dapat apa-apa illal ju' wal atash. Kita itu kadang-kadang Ramadan tuh cuman banyak kata Rasul yang tidak kita dapatkan selain lapar sama haus. Karena kita nggak memahami lapar itu maksudnya apa. Ngajarin biar kita jadi orang yang sabar. Orang tuh kalau nggak makan bawaannya lapar jadi galak. Betul? Akhirnya apa? Sekarang kita buktikan. Setelah Ramadan udah selesai, apakah kita itu Ramadan cuman euforia atau euforia? Ngikutin anomali umumnya orang. Ya kalau Ramadan mah yang penting mah ya pokoknya sahur, terus buka kalau beduk maghrib udah adzan. Terus kalau Ramadan saya mah sibuk, Ustazah sibuk apa Bu? Masak. Betul?
Sampai ngaji ditutup. Kalau saya Ramadan ngaji saya terusin sampai 17 Ramadan. Sebab apa? Ramadan tuh bulan berlomba-lomba nyari pahala, bukan berlomba-lomba sibuk ngumpulin makanan. Betul? Ramadan apa baik dikumpulin? Ramadan itu bulan mentarbiah kita sabar, tapi banyak dari kita memahamkan diri kita Ramadan itu cuman buat kita nggak boleh makan sama minum saja sudah. Tapi nggak paham, oh ternyata kita dididik biar sabar. Buktinya apa? Setelah lepas dari Ramadan, apakah kita menjadi orang yang sabar? Ketika rezekinya tadi saya bilang kan dalam hidup tuh nggak semua orang rezekinya selalu ada, enak, apapun bisa kebeli. Pada Ramadan kita diajarkan. Tapi banyak orang ketika puasa Ramadan bukan diajarkan, dia memahami saya ketika lapar makan apapun tuh enak. Betul? Allah itu senang. Ahabballah li'ibadih a'jaluhum. Apa Bu yang disegerakan? Berbukanya. Orang tuh kalau lapar Bu, makan itu apa aja enak. Loh, itu kita diajarkan kesabaran kita ketika di bulan setelah Ramadan diajarkan sabarnya seperti apa Ustazah? Umpama di bulan setelah Ramadan diuji dengan rezeki, ibu tuh nggak kaget. Tapi sayangnya Ramadan kita berlomba-lomba ngumpulin makanan. Betul nggak? Sehingga apa? Tiap hari yang kita mikirin, ntar kalau sahur menunya apa ya? Betul kan? Ntar kalau udah kebanyakan menu semeja, belum yang dibeli, belum yang diolah dari jam 2. Yang lontong, yang gorengan, yang kolak, yang es, apa baik dikumpulin. Padahal yang diminum paling air putih, kadang teh anget, gitu kan? Kadang bikin es apa itu? Es sirup gitu. Habis itu udah. Tapi ada yang getap banget makannya apa baik dimasukin di dalam pada demo. Kata yang panas gue duluan, kasihan tuh anginnya. Kata yang dingin kasihan kepanasan itu perutnya dari tadi kosong. Akhirnya apa? Trawehnya males. Nunggu waladhdallin. Amin. Gludek baru berdiri. Kenapa? Berat banget. Padahal saya mah bukanya nggak nasi, paling lontong 4, gorengan 4. Ibu, emang lucu orang Indonesia itu lucu banget. Paham Ibu? Maka orang model kalau puasanya modelnya dikumpulin makanan, maka pantas kalau setelah Ramadan dia tidak ada bekas kebaikan Ramadannya buat dia. Bahkan diuji dengan rezeki belum tentu dia tuh siap. Padahal Ramadan diuji. Ramadan tuh bulan mentarbiah kita. Yang kedua, ciri puasa Ramadan kita diterima itu apa? Salah satunya nih langsung saya. Bulan Ramadan itu banyak sekali orang itu melakukan kebaikan. Betul? Ada yang sampai sengaja zakat malnya ditaruh di bulan Ramadan. Kalau zakat fitrah kenapa Bu Tita? Kenapa Bu Ustazah? Kok adanya di bulan Ramadan? Saya jawab nih. Langsung logika masuk. Karena ada dalil akli, ada dalil itu nakli. Kenapa zakat itu kok adanya di bulan Ramadan, zakat fitrah? Kalau zakat mal bebas. Karena ngitung satu nisab itu dihitung sesuai. Ibu nanam padi di bulan Syawal, berarti nunggu panennya nanti. Nggak harus Ramadan ibu bayar zakat malnya. Paham maksud saya? Kalau zakat fitrah harus di bulan Ramadan. Loh, kita itu loh di bulan Ramadan ditarbiyah untuk selalu membiasakan yang baik. Tapi setelah bulan Ramadan yang baik ditinggalin. Giliran ngaji, ayo Bu, ada kenceleng tadi saya lihat. Dari rumah niatnya mau masukin 20.000, nyampe sini kelutek 5.000 yang dimasukin. Kenapa? Karena menurut Ibnu Umar, Sayyidina Umar, setan itu ada 3. Satu namanya setan dzalitum. Setan apa Bu? Di sini kayak apal, nyampe nanti keluar rontok semua. Pakai sendal udah lah lupa.
Yang kedua, setan namanya walhan. Yang ketiga namanya dasim. Kalau dasim terkenal, itu viral dasim. Saya pernah ada cerita, saya ngisi pengajian, tuan rumahnya namanya Bapak Dasim. Saya lagi nyeritain nama-nama setan. Dan ini nggak disebutin, yang terhormat tuh nama suaminya, yang terhormat tuh nama istrinya doang. Pas pulang, istrinya bilang sambil ngasih berkat, Bu Ustadzah, suami saya namanya Dasim. Astagfirullahaladzim. Jadi Bu, saya nyeritain macem-macemnya setan. Punten, di bulan Ramadan tadi kan saya flashback ya Ramadan. Ya Allah udah 10:30 baik ya. Itu jamnya telat 15 menit. Telat. Oh iya, yang ono. Loh, saya lihat. Yang asli ini. Oh ya sudah Bu, udah. Lanjut. Ya Allah ya Rabbi. Ibu. Fitranya ada di bulan Ramadan itu. Yang apa? Fitranya ada di bulan Ramadan. Iya. Sebentar. Oh iya. Zakat fitrah. Fitrah itu membersihkan. Ramadan itu kita dibersihkan secara zahir lewat apa? Makanan aja diatur, nggak boleh makan dari subuh sampai maghrib. Artinya lambung kita tuh dibiasakan, dibersihkan. Kalau ibu ngomong masalah kesehatan, karena luar biasa hikmatut tasyri' ketika diteliti secara kesehatan. Saya dulu pernah ikut MTQ, apa itu namanya dek? Kalau ilmiah, karya ilmiah Al-Quran. Hikmatut tasyri' ternyata salah satu syariat Islam itu mengajarkan tentang Ramadan. Ramadan itu kan mengajarkan kita secara zahirnya, tubuh kita itu pagi kan kosong, nggak ada makanan, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Otomatis lambung kita itu mencerna makanan, sisa semua itu dibersihkan. Makanya kalau pagi kalau ibu makanannya kebanyakan, bawaannya, iya, itu ilmiahnya ya Bu. Maka punten, Ramadan itu ada istilah zakat fitrah. Fitrah itu membersihkan jiwa kita. Dalam tubuh kita itu ada jiwa, ada raga. Ada yang zahir yang kelihatan, ada yang disebut batin. Kenapa Bu? Kok dengan cara membagi makanan pokok tadi? Karena mensucikan jiwa. Kalau kaitannya dengan jiwa, itu kaitannya dengan keserakahan kita. Ngerti maksud saya? Ibu iri sama orang dari mana? Hati. Ibu kesel ada orang dia nurunin pasir 1 truk, kita puyeng. Padahal dia yang mesen. Kalau dia yang mesen kan yang bayar, tapi kita yang puyeng. Itu artinya jiwanya yang sakit. Zakat fitrah itu ngobatin jiwa kita. Keserakahan kita itu nggak boleh serakah jadi orang. Itu bagilah mereka yang nggak punya tadi. Itu dengan cara zakat. Jadi fitrah, menfitrahkan lagi jiwa kita. Perempuan itu disucikan seumur hidup tuh 4 kali. Satu, pertama ketika dia dilahirkan, kita suci fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi pertama kali kita lahir ini fitrah, Bu. Tidak terkecuali anak dari hasil zina pun fitrah anak itu. Yang dosa emak-emak bapaknya, yang suci anaknya. Paham Ibu? Jangan pernah menilai anak zina itu jelek, tidak. Bahkan anak zina itu bisa jadi anak yang solih solihah. Yang buruk kelakuan ibu bapaknya. Paham? Yang kedua, kita disucikan kapan Bu? Ketika kita bulan Ramadan melaksanakan puasa lillahi ta'ala, mengerjakan puasa dengan ilmu yang sudah kita terima, ditutup dengan zakat fitrah. Jadi jiwa kita bersih, dilatih jiwa dan raganya. Raganya dilatih untuk nggak makan di waktu tertentu tadi,
dibersihkan dari keserakahan, karena orang serakah itu adanya di dalam hati. Faham maksud saya? Makanya disebut tazkiyatun nufus, nafsu. Makanya Ramadan kita tuh berbagi. Kalau sudah buktinya Ramadan diterima apa? Setelah bulan Ramadan ada kencelengan, ada apa? Ibu jangan jadi orang yang pelit banget. Bukan pelit lagi, pelit banget. Udah bakhil, titil, koret, apalagi ibu? Gigir. Ya Allah ya Rob. Ibarat kata itu teh kalau bisa diseduh sampai 5 kali, diseduh sama dia sampai 10 kali. Biar warnanya tetap kelihatan, terus aja diseduh. Padahal tinggal ampasnya, itu tinggal penyakitnya. Tuh kalau orang itu pelit ya begitu bu. Bahkan kadang-kadang orang pelit itu kadang-kadang pura-pura berbagi, tapi yang dibagi itu makanan basi. Kita lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan kita birrun, baik, hatta tunfiku, ketika kita meninfakkan. Sedekah dengan infak beda. Mimma tuhibbun, dari segala sesuatu yang kita senengin. Ibu, yang namanya duit itu perempuan seneng apa enggak? Duit. Tiap hariku harus pegang duit. Urusan rumah tangga bisa runyem, kagak ada duit. Bocah dimarah-marahin, kita nggak punya duit. Bahkan ngaji jadi cemberut gara-gara dompetnya nggak ada duit. Ini ngaji begini nggak apa-apa bu, seneng, seru. Iya tapi udah jam 11, itu masih setengah 11. Ya Allah ya Rob, Masya Allah, luar biasa. Yang 3 belum katanya tadi. Tapi sudah saya jawab. Yang 2. Apa tadi? Saya jadi bingung. Jadi banyak. Ulangi Bu Haji. Oke, yang ketiga. Perempuan disucikan ulang itu kapan? Ketika dia melahirkan anak-anaknya. Makanya kenapa balasan perempuan yang melahirkan ketika Allah cabut nyawanya itu husnul, walaupun dalam masa nifas bu, terus meninggal, pendarahan apa, itu syahid. Dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, guru besar dari Mesir, Kairo, orang yang meninggal syahid itu 2 kategorinya. Ada yang syahid itu dalam peperangan tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, cukup disolatkan dan dikuburkan. Itu syahid. Seperti Israel sama Palestina. Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak lagi perang, beda lagi yang itu. Walaupun katanya membunuh para kafir, beda itu membunuhnya. Orang dibunuh mah dibunuh, kalau ibu mah enggak, beda. Paham maksud saya? Yang kedua, Jangan dilanjutin. sensitif. Sebentar. Syahid yang harus dimandikan. Syahid yang harus dimandikan itu seperti apa? Ibu ngaji terus meninggal, ini syahid. Karena ibu lagi menghidupkan yang baik. Ini ahabballah liqa'ah. Allah senang ketemu sama kita. Di usia-usia ibu ini yang lagi sedang-sedangnya gadis. Gadis belia tahun 50, tahun 60 ya kan bu? Artinya kita itu sekarang lagi pengen berharap Allah itu senang ketemu kita. Maka ibu seneng-senengin caranya Allah biar seneng sama kita. Ngaji, senengin. Mutus silaturahmi, jangan. La yadkhulul jannah qati'u rahimin. Baunya aja gak dikasih. Ibu masak kebauan, deket apa jauh biar kebauan? Jauh loh bu. Faham maksud saya? Di usia-usia kita seperti ini, udah jangan ngurusin urusan orang. Yang ono begono, biarin. Kayaknya kita kagak punya urusan. Betul? Tuh kadang kita suka begitu. Syahid yang seperti ini harus tetap dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan.
tapi syahid tetap, karena kita sudah tidak ada di zaman perang, di zaman Rasul. Faham maksud saya? Oke, saya balik masalah ke terakhir. Keempat yang terakhir, perempuan itu disucikan kapan? Ketika dia pulang umroh atau haji. Tapi suka banyak salah di masyarakat. Orang pulang umroh haji itu 40 hari nggak boleh keluar. Kasian lah kalau dia harus kerja. Nah, dia makan dari mana kalau nggak kerja? Kalau dia dagang, ya dari dagang. Maksudnya 40 hari itu doanya itu tidak tertolak. Ya, belum 40 hari baru pulang umroh. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah tahun ini saya buka travel KBIHU sendiri untuk haji dan umroh. Insya Allah karena saya kerjasama dengan Garuda langsung. Pesawatnya kami tidak ada transit. Alhamdulillah hotelnya pun sangat dekat. Tapi harganya terjangkau sekali. Mungkin di tempat lain harga 39, 37, paling saya 32. Kenapa kok bisa murah? Karena saya langsung dengan maskapainya. Begitu, insya Allah semoga dimampukan semuanya, Ibu ya. Pulang umroh, pulang haji, selama umroh itu pasti saya dampingi terus. Kalau haji saya belum dapat kesempatan tahun ini berangkat karena suami tidak izinkan. Padahal persyaratan semua sudah lengkap, saya pelatihan semuanya sudah. Tapi ridhonya perempuan ketika sudah menikah itu ada di suami. Kalau suami kita itu orangnya ibadahnya bagus, ya kita harus sami'na wa ata'na, Bu. Nanti ada, Bu, koridor batasan kita nurut sama suami itu ada di Bulughul Maram. Insya Allah di lain waktu kalau bisa Ibu gabung di live saya juga boleh, ikut di TikTok saya. Kalau nggak ketemu sama saya kok kangen, saya mau Ustaz Abu Hai itu ya. Pengen buka TikTok saya bisa. Ya Bu ya, insya Allah walaupun kita nggak bertemu selalu begini setiap minggu, minimal Ibu bisa lihat di TikTok saya ngaji dimanapun ada. Insya Allah ba'da zuhur nanti saya ada ngaji, ba'da asar saya waqiah. Insya Allah kalau gabung di live TikTok saya, Ibu bisa tahu cara hadoroh, cara hadiah. Ibu kalau ngirim hadiah ke orang tua yang sudah meninggal, Ibu ke makam ini, insya Allah saya nanti sore ngaji, tapi khusus kajiannya tentang itu. Ibu-ibu semuanya, karena waktu jua yang harus memisahkan, tapi pisahnya kita hanya pisah secara wajah saja ya Bu, tapi hati kita harus terpaut terus. Ibu kalau Ibu pengen tahu nama saya siapa, Ibu selalu baca dalam sholat, walaupun hukumnya sunnah. Iftitahur rahmah. Iftitah artinya buka. Saya suka buka amplop isinya gitu ya Bu ya. Iftitahur rahmah. Iftitah artinya membuka, rahmah itu kasih sayang. Insya Allah saya berharap dimanapun saya dipertemukan, kasih sayang kita insya Allah terpaut selalu. Dan terakhir punten, saya pesan kalau pengen dapat ilmu manfaat, Ibu jangan pelit doain fatihain orang tua dan guru. Karena orang tua dan guru itu dua-duanya orang tua kita. Ada orang tua yang mampu melahirkan tapi tidak mampu mendidik mengarahkan akhirat. Tapi kalau kita fatihah kepada guru, guru itu tidak didasarkan usia tapi kadang-kadang kita ngerasa gurunya muda banget, ya itu mah pantaran anak saya sering Bu, Bocah baru kemarin. iya ya itu bocah baru kemarin kan gitu, karena saya masih 17 tahun. Ibu, guru itu yang dituakan ilmunya. Kalau orang tua dituakan itu umurnya. Maka punten, fatihain orang tua, fatihain guru Ibu. Mungkin Ibu tidak bisa mencerna ilmunya semua, tapi karena Allah kasih berkah barokah kebaikan Ibu mendoakan, itu nanti ilmunya itu dengan sendirinya Ibu kayak dituntun. Dan Ibu nggak usah mikir gimana saya nulis aja. Kadang-kadang ada yang ngaji itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nenek-nenek gitu ya. Makanya saya tuh selalu berpesan, Ibu yang punya mantu, yang mantunya nggak terlalu repot, ajak ngaji. Kalau Ibu pengen punya cucu yang solihah. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Sangat banyak yang harus kita bahas, tapi apalah jua. Ibu manggilnya, saya dipanggilnya Tita ya. Jangan Ti. Ya, Tita, betul. Panggilan saya Ibu Tita. Insya Allah ibu-ibu semuanya sehat walafiat. Ini langsung doa sekalian. Semoga kita diberikan sehat walafiat, diberikan umur kita barokah, diberikan keluarga kita, dijadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah wabarakah.
dijadikan anak keturunan kita, dzurriyyah kita solih solihah. Semoga Allah berikan berkah mudah segala urusan kita. Semoga Allah panggil kita semuanya dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah biridhaillah wa bi syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihil kiram. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبجاه الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبهداية الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ويا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. اللهم يا الله ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك ربنا يا الله تقبل منا استجب دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu zahir batin semuanya sudah gabung di live saya. Ibu memaafkan? Ibu sudah ridho dengan segala apa yang saya sampaikan? Nggak ada yang kesel? Insya Allah semoga jadi wasilah semuanya ilmunya manfaat, bisa terserap dengan baik dan bisa kita lakukan untuk kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, astaghfirullahaladzim li walakum walisairil muslimin wal muslimat fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bissawab wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.